Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan, salam kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kabar soal suara ya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin semakin tidak terbendung. Ini merupakan pertama kabar yang sangat benar ya, kabar yang sangat betul gitu, dan juga kabar bahagia tentunya bagi kita semuanya yang sampai hari ini terus memperjuangkan kemenangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah pemirsa, sebelum saya menganalisa beberapa hal yang hari ini sedang tren di media sosial terkait Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, tentu juga ada kaitannya dengan bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Pertama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah terus-menerus berjuang untuk kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Dimanapun Anda berada, Anda adalah pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2023 dan 2024. Nanti kita menangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa, tepat hari ini kita sedang menyaksikan banyak polarisasi yang dilakukan oleh kelompok sebelah untuk kemudian menjatuhkan Anies Baswedan, yang faktanya di tengah-tengah masyarakat Anies Baswedan ini sudah tidak terbendung ya. Suara, coba cek di samping kanan kiri rumah kita, depan rumah, belakang gitu. Semuanya tetangga kita boleh periksa satu-satu. Lakukan pertanyaan ringan seputar calon presiden yang ada, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Siapa pilihan Anda? Umumnya masyarakat kita hari ini gandrung terhadap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan sampai telat bersyukur, karena bagaimanapun informasi ini sudah sangat valid tentunya. Nah, pemirsa, hari ini PDI Perjuangan sedang melakukan rakornas ya. Rapat koordinasi nasional mengusung tema ketahanan pangan. Nah, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tema Rakornas PDI ini tidak sejalan dengan praktik politik kebijakan publik yang dilakukan oleh partai penguasa dan Jokowi tentunya terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena dari awal hingga hari ini Jokowi masih dengan pemerintahannya tentunya, dengan jabatan yang dimilikinya, dengan kebijakan yang dibuatnya, itu selalu mementingkan pihak asing. Kenapa? Contoh nih, sebentar lagi Indonesia akan kehujanan bahan pangan berupa beras misalnya. Nah, ini bukan dari petani kemudian dikelola oleh pemerintah, kemudian disubsidi dan dijual lagi kepada rakyat yang membutuhkan, yang bukan petani padi misalnya dengan harga yang terjangkau. Tetapi malah pemerintah hari ini akan melakukan impor beras dengan jumlah ribuan ton dari Cina untuk mempertahankan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini kan lucu gitu. Bahas ketahanan pangan kok hobinya masih ngimpor gitu. Kemana gagasan, wawasan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah kita saat ini. Nah, tentu dari sekian banyak masalah beberapa bulan terakhir sampai hari ini menjadi bukti konkret masyarakat akan semakin berpaling dari PDI Perjuangan dan partai koalisinya yang memenangkan Joko Widodo di 2014 dan 2019 yang lalu. Nah, ini juga menjadi poin penting bagi kita semuanya bahwa soliditas dan militansi para pendukung Anies Baswedan dari akar rumput hingga para masyayikh, tokoh Nahdliyin dan semua masyarakat NU di Nusantara ini yang hari ini solid akan memenangkan Anies Baswedan, ini harus kudu kita jaga baik-baik
Pertama, bahwa kita harus sering bertemu untuk mensosialisasikan apa namanya ya, gagasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan agar masyarakat paham bahwa eh, apa visi perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan ini bisa menjangkau semua sektor yang ada di di pemerintahan dan di bangsa Indonesia ini ya, semuanya harus sama-sama bisa merasakan. Kalau sejauh ini 10 tahun terakhir masyarakat ya banyak mengeluh soal harga yang melambung tinggi. Nah, harga bahan pokok, harga apalah semuanya, pokoknya semuanya pada naik tinggi. Nah, ini yang menjadi keluhan utama masyarakat kita, sehingga mereka sepakat dengan visi perubahan yang akan diusung oleh Capres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Tentu juga ini sudah direstui oleh para masyayikh yang hari ini mulai getol mengkampanyekan Anies Baswedan khususnya di Jawa Timur, karena beberapa hari terakhir Anies dan Gus Muhaimin ini melakukan kampanye dan safari politik serta silaturahmi selain dalam rangka Maulidur Rasul gitu, Maulid Nabi, kemudian mereka juga menyampaikan pesan soal perubahan, bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, ya, bahagia warganya, maju negaranya gitu kan. Kemudian aku yakin insya Allah warga Nahdliyin di Jawa Timur ini sudah terbuka, sudah paham, meskipun tidak keseluruhan, tapi insya Allah sudah pada paham bahwa masyayikh Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur hari ini mereka satu visi untuk kemudian mendukung Muhaimin Iskandar sebagai kader Nahdlatul Ulama, sebagai pejuang Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai partai para masyayikh gitu kan, para kiai, para ulama gitu, untuk dimenangkan di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu bersama capresnya yang semakin hari semakin tak terbendung nih, Anies Rashid Baswedan. Nah pemirsa, nggak ada yang mengherankan sih sebenarnya. Percekcokan yang hari ini terjadi antara kubu Jokowi antara kubu Jokowi yang ada di Ganjar, kemudian kubu Jokowi yang ada di tubuh komposisi Prabowo Subianto, ini nggak heran. Jadi mereka biarin aja, mereka tengkar tiap hari di media sosial, di YouTube. Prabowo bilang beginilah soal Ganjar gitu, kubu Ganjar bilang begitulah soal Prabowo Subianto gitu. Mereka yang tengkar gitu, kok malah hasil surveinya Anies yang selalu dikebelakangkan oleh lembaga-lembaga survei yang katanya kredibel gitu. Tapi faktanya masyarakat justru lebih gandrung terhadap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa, mari kita kembali kepada akal sehat, hati sehat, hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mari kita memohon kepada Allah untuk terus didekatkan dengan para umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad dengan benar, umat Nabi Muhammad yang mencintai Allah dengan benar. Nah, kita semoga selalu didekatkan dengan mereka gitu. Bukan berarti kita anti terhadap politisi yang hari ini suka memenjarakan ulama, suka memenjarakan habaib, bukan anti, tetapi mari kita lebih tidak hanya mengedepankan akal pikiran saja, kemudian hati kita dibiarkan tenggelam dalam lautan kebodohan, ya, kegelapan yang tidak jelas arahnya. Mari kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan dan taufiknya agar kita dalam mendukung calon presiden Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini benar-benar sesuai dengan syariat Islam, benar-benar sesuai dengan konstitusi yang ada, benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perjuangkan Islam hingga pada level li'i'la'i dinil Islam, kemudian li'i'la'i kalimatillah gitu kan. Nah, ini yang menjadi harapan kita semuanya, bahwa satu barisan dengan para masyayikh di Nahdlatul Ulama itu merupakan satu barisan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh kita masih tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, pilihan tidak sulit sebenarnya, karena hari ini kita sudah dikasih jalan terbaik oleh Allah,
ada Anies Baswedan yang pengalaman di birokrasi pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, 1 periode, dan sukses, terbukti sukses, dan kita boleh lihat rekam jejaknya secara digital ya. Kemudian juga Gus Muhaimin yang hari ini sebagai wakil Dewan Perwakilan Rakyat di DPR Pusat juga punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Ini padu ya, paduan antara dua tokoh yang nasionalis religius ini sudah ada di mereka gitu. Perpaduan pengalaman yang tidak sama juga ini sangat menentukan bagaimana perubahan itu bisa segera diwujudkan dalam program-program Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Harapan kita sama bahwa Indonesia ini bukan hanya milik kita hari ini, tetapi Indonesia ini adalah tumpah darah anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Bahwa pewaris yang sejati bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Kalau kita selalu membenarkan yang tidak benar dalam pemilihan presiden gitu, maka anak cucu kita hanya akan tinggal nama saja gitu. Sedangkan tanah, air dan lain sebagainya Indonesia ini dikuasai oleh asing kalau kemudian kita tidak segera melakukan perubahan yang signifikan melalui amanah yang kita embankan kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Semoga Nahdlatul Ulama semakin jaya, semakin berkah, semakin bisa memberi memberi jalan yang lurus kepada umat gitu. Tentu melalui pemerintah yang diwakili oleh Gus Muhaimin nantinya di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pemirsa, kembali kepada persoalan hasil survei misalnya. Survei selalu menempatkan Anies di urutan paling bontot. Nggak apa-apa, karena mereka dibayar untuk menetapkan hasil survei yang kayak demikian itu gitu. Yang Ganjar di atas, kemudian ada Prabowo Subianto di nomor 2 kan, kemudian Anies tak hanya di nomor 3 kan, tetapi memang selalu di persentasenya itu paling bontot, kayak nggak bakalan bisa ngejar yang 2 ini. Tetapi masyarakat kita justru tidak seperti kenyataan di lembaga-lembaga survei. Rilis survei itu tidak berbanding lurus dengan kemauan masyarakat Indonesia yang hari ini sekali lagi sudah tidak terbendung. Grafiknya tuh naik terus gitu kalau Anies, tapi kalau yang 2 ini kan sibuk tengkar gitu. Sibuk saling saling senggol gitu. Timnya Ganjar senggol Prabowo gitu. Timnya Prabowo juga senggol Ganjar Pranowo gitu. Nah, sedangkan kita sebagai kubu Anies gitu, alhamdulillah kita diberikan kesamaan pikiran, gagasan yang mencerdaskan bangsa. Nah, ini yang harus dipertahankan, dan kita tidak ingin melihat bangsa ini semakin kacau ke depan. Tentu dengan cara ya kita dukung perubahan ya, menangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Bismillah, Indonesia akan semakin bahagia warganya dan maju negaranya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama Bang Mimin tentunya di Sewo TV. Silakan cantumkan di kolom komentar kritik, saran, masukan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi soal bagaimana memenangkan Anies Rashid Baswedan 1 putaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.